Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'dih. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa jundih. Amma ba'd. Ayyuhal haflul kiram minal muslimina wal muslimat, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para masyayikh, para kiai, para ulama, Ibu Nyai Haji Dharma sekeluarga yang sangat kami muliakan, pimpinan Majelis Taklim Dharma Bangsa, Pak Dokter siapa tadi? Pak Dokter Basuki Yusuf sekeluarga. Semoga senantiasa diberi kesehatan dan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh jamaah rahimakumullah, saya yakin semua pasti ada hikmahnya. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Saya biasanya ngaji serius, padat, intensif. Kalau yang hadir ribuan malah enggak masuk. Tapi justru yang hadir 10 orang, 20 orang malah masuk semua. Sehingga pas saya yang ngaji, yang hadir sedikit, malah saya alhamdulillah, semoga materi bisa terserap semua. Justru kalau saya ngaji, lalu yang hadir ribuan, malah saya khawatir enggak masuk. Bapak Ibu rahimakumullah, mau enggak mau kita mesti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap makhluk hidup pasti mengalami kematian. Kita berobat boleh, memang itu ikhtiar. Ke dokter boleh, memang ikhtiar. Membeli obat, dipijet juga boleh sebagai ikhtiar. Tapi jangan sampai berobat sampai ke Singapura, ke Thailand dalam rangka takut dari kematian, lari dan menghindari kematian. Tidak akan bisa orang menghindari kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun." Katakan Muhammad kepada umat Islam itu, mau lari kemana? Kematian tetap akan menjemput kamu. Fa innahu mulaqikum. Setelah sampean mati, summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Lalu kalian dipertemukan, disowankan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bertanggung jawab atas semua amal perbuatannya, dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan andai kita bikin cor-coran yang sangat tebal, lalu kita bersembunyi di dalam gedung cor-coran itu, malaikat Israel tetap bisa menembus cor-coran itu. Apa? Beton itu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Aynama takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah." Dimanapun kamu berada, kapanpun kamu berada, pasti kematian akan menemui kamu, ajal akan menemui kamu. Oleh karena itu para jamaah rahimakumullah, karena kematian itu suatu kepastian, keniscayaan, tidak ada pilihan lain kecuali mempersiapkan diri.
mau lari, mau berobat, mati tetap mati. Ada orang menumpuk-numpuk harta dengan harapan kalau hartanya banyak, kaya, gizinya cukup, vitamin cukup, makanan cukup, dikirain umurnya panjang. Enggak taunya malah kena rampok, mati duluan. Umurnya malah pendek. Enggak taunya kena komplikasi, enggak taunya kena asam urat, malah umurnya pendek. Beberapa orang kadang berpikiran seperti itu. Dikiranya kalau hartanya banyak, ATM banyak, umur panjang. Seperti orang-orang kafir juga seperti itu. Jama'a malau wa'addadah, yahsabu annama lahu akhladah, kalla layumbadanna fil khutamah. Orang kafir itu senantiasa jama'a malau wa'addadah, senantiasa menumpuk-numpuk harta dan menghitung-hitungnya. 1 juta, 1 miliar, 5 miliar, enggak taunya kena KPK tambahan. Yahsabu annama lahu akhladah. Dia kira harta yang menumpuk-numpuk itu membuatnya berumur panjang, membuatnya kekal. Enggak bisa. Kematian enggak peduli kaya miskin, istilah wong Malang, wayai mati pancet mati. Apa itu kalau sini? Kalau wayai mati pancet mati. Lah ya, dipersiapkan kayak apapun, berobat kayak apapun, lari dari kematian kayak apapun, kalau memang saatnya ajal tiba, ya tetap mati. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan kalau Allah belum menghendaki, ya tidak terjadi. Imam Ali Zainul Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, buyutnya, cicitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata begini, banaitu amri ala arba', banaitu amri ala arba', saya bangun prinsip kehidupan saya di atas 4 prinsip pokok. Yang pertama, alimtu anna akhira umri al-mautu fasta'dattu. Setelah saya merenung, membaca dalil-dalil, akhirnya saya yakin pada suatu kesimpulan, akhirnya pasti mati. Pasti mati, enggak bisa tidak. Karena saya berkesimpulan akhirnya mesti mati, fasta'dattu, maka pilihan yang paling baik adalah mempersiapkan diri menghadapi mati. Enggak bisa dihindari, mempersiapkan diri. Yang kedua, wa alimtu anna dunya laisat dara iqamatin bal tariqun ilal watan ay al akhirah. Setelah saya merenung, berpikir dalam, saya akhirnya mengerti, menyadari, meyakini bahwa dunia ini bukan tempat tinggal yang abadi. Dunia ini bukan tempat tinggal yang sebenarnya. Mau nggak mau meski kita tinggalkan. Lah apa dunia ini? Thoriqun ilal watan. Hanya perjalanan menuju negeri yang sebenarnya, yakni surga Allah Subhanahu wa taala bagi yang beruntung, atau neraka bagi yang celaka. Karena dunia itu hanya perjalanan menuju akhirat, faja'altu taqwa zadi, maka saya jadikan bekal menuju akhirat itu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa alimtu anna rizqi la ya'kuluhu ghairi fatma'nantu. Setelah saya merenung, berpikir, saya berkesimpulan, yakin sepenuhnya bahwa kalau memang itu jatah rezeki saya, gak mungkin dimakan orang lain. Kalau si perawan yang cantik itu memang ditakdirkan menjadi istri saya,
nggak mungkin dinikahi orang lain. Kalau memang kursi DPR itu jatah bagi saya, nggak mungkin dilunggui orang lain. Saya yakin apa yang sudah ditakdirkan Allah pasti terjadi. Karena semuanya sudah digariskan oleh Allah, termasuk kalau itu jatah rezeki saya, nggak mungkin dimakan orang lain. Karena itulah fatma'nantu. Saya kerja tenang, tidak terlalu bertele-tele, tidak terlalu menggebu-gebu, tidak terlalu berambisi, tidak terlalu serakah. Saatnya sholat, saatnya kerja, saatnya zakat, saatnya pengajian, saya kerja, saya ikhtiar, memang itu wajib diperintah. Namun dengan pikiran dan hati yang tenang, tidak terlalu, istilah Malangnya, enggak ngoyo-ngoyo. Apa enggak ngoyo-ngoyo? Enggak perlu ngoyo-ngoyo. Wong kalau takdir sampean melarat, mau dikejar kayak apa rezeki itu, ya tetap melarat. Kalau sampean digariskan Allah kaya, meskipun ya kerja, ya berjuang, ya kerja, ya ngajar TPQ, ya kerja, ya wiritan, karena dipakai jamaah, wiritan, ngajar TPQ dan sebagainya, tentu waktu bekerja berkurang. Tapi takdirnya kaya, ya tetap kaya. Ini sekedar tahadduts bin nikmah. Kemarin lusa, saya harus mengeluarkan uang karena banyak orang membutuhkan. Enggak taunya saya dapat SMS dari Papua. Ustaz, ini ada sedikit dari saya tak transfer ke sampean. Loh begitu. Wong diam-diam ya tahu-tahu dapat apa transfer itu? Takdir sudah takdir. Makanya kerja ya kerja tapi tenang. Ada orang disuruh zakat khawatir melarat, disuruh infak khawatir melarat, disuruh sedekah khawatir melarat, disuruh jamaah wiritan khawatir tokonya nanti malah sepi, khawatir aja. Saya yakin itu takdir. Saya kerja, memang itu wajib, tapi tetap dengan perasaan, pikiran yang tenang. Kemudian wa alimtu anna amali la ya'maluhu ghairi. Wa alimtu anna amali la ya'maluhu ghairi. Fajtahadtu. Setelah saya renungkan dalam-dalam, saya yakin sepenuhnya kewajiban saya, amal saya, harus saya sendiri yang mengerjakan.